Oke, oke, kita lanjut ya Bu ya. Oke, ini Oke, siap. masih pada ini kayaknya sih ya. Apa kita lanjut? Sebentar ya teman-teman ya. Kok tolong nanti ada yang itu di mute-mutein ya kok ya. Siap. Oke. Nah, Bu, ini kan bicara juga oh ya, ada yang nanya dulu tuh. Anak Ibu berapa tahun yang pertama dan yang kedua? Yang sekarang sudah berumur 25 tahun yang cowok, yang Anang tadi. Terus yang cewek sudah berusia 21 tahun. Yang kuliah di Udayana Bali. Itu. Hmm, wow. Gitu, Bu, siapa tadi? Bu Anggita ya, Bu Anggita ya. Oke. Nah, Bu, buku ini kan juga menceritakan secara tersirat dan tersurat itu tentang berdamai dengan diri ya. Eh, dan ini tema menarik di era sekarang tuh ya, di mana orang tuh mudah menyalahkan diri, mudah menghardik diri, ketemu masalah dikit aja. Tuhan mah nggak adil ya gitu ya. Kok aku sih yang dikasih masalah gitu. Nah, dari pengalaman Ibu nih, menurut versi Bu Fitria nih, dan ini penting banget nih ya bahas tentang ini. Apa makna berdamai menurut versi Bu Fitria dan apa yang membuat Bu Fitria terus mendapatkan kekuatan-kekuatan baru padahal masalah itu tuh kayak seharusnya menghentikan Ibu tuh. Oke, sudah Kang? Sudah, sip? Oke, siap. Jadi saya itu menemukan kata berdamai, jangan jangan salah menafsirkan ya teman-teman. Berdamai itu bukan bentuk saya menyerah gitu kan. Selama ini kalau sudah berdamai sudah saya nyerah karena saya sudah nggak kuat, berdamai aja lah. Tidak, saya berdamai adalah bentuk saya mencintai hati saya. Karena kalau saya merasa terluka, saya yakin saya tidak akan melakukan apapun di kemudian hari. Itu keyakinan saya begitu. Karena saya terpuruk, terus akhirnya saya merasa lemah. Sedangkan tanggung jawab saya ke anak-anak ini mungkin untuk 3 ibu saya rangkep menjadi 1 ibu. Saya harus mencari nafkah, Masya saya harus Allah. merawat anak-anak, saya harus merawat orang mertua gitu kan, saya harus merawat suami gitu. Jadi di saat kemarin ada yang baca, Mbak Pit, untuk apa namanya 3 bab saya selesaikan dulu. Kenapa Bu? Air mata saya sudah selesai. Jadi saya tutup dulu, kering sudah air mata saya Mbak Pit, katanya gitu. Kenapa sih buat buku bikin nangis, katanya gitu. Oh, saya bilang, lah kenapa Anda beli? Saya ketawain gitu. Saya ketawain, oh jadi sampai nggak seneng? Ya iya saya seneng kalau dibeli atau beli baca. Tapi kalau saya ditanyakan kenapa saya buat buku, lah saya kita kembalikan lagi, kenapa jenengan beli buku? Saya bilang gitu. Itu kan, itu ya memang berdamai itu adalah bentuk saya menyelesaikan permasalahan dengan hati saya, bukan berdamai dengan suasana, tapi berdamai dengan diri saya sendiri. Karena apa? Di saat saya sudah berdamai berarti saya akan merasa senang dalam diri saya sudah membahagiakan diri saya sebelum saya bisa membahagiakan siapapun yang saya cintai. Gitu sih makna berdamai dulu itu. Jadi bagaimana saya melihat semua luka, semua kejadian itu adalah pembelajaran sinau saya untuk saya lebih kuat dan kuat lagi, bukan untuk melemahkan karena intinya semuanya itu ada di diri kita masing-masing. Kalau kita mendengarkan apa yang terjadi di siapa yang membicarakan dan kita selalu mempermasalahkan itu, menyelesaikan orang lain itu nggak akan pernah selesai. Intinya apa? Tutup telinga, tutup mata untuk tidak memandang sesuatu yang bikin kita sakit, tutup telinga untuk tidak mendengar sesuatu yang bikin kita luka, dan tutup semuanya karena diam adalah bukti sebuah cinta. Wow. Oke, luar biasa. Masya Allah. Siap, Bu. Keren. Kata-kata favorit Bu Fitri itu ya, karena dia bagian dari bentuk cinta ya. Jadi nggak, ya cinta itu kan bermacam-macam pengaplikasiannya ya. Dan dari pengalaman Bu Fitria tuh, diam itu bisa bisa menjadi bermakna cinta ketika Ibu mendapatkan sesuatu hal yang mungkin orang lain nggak cukup kuat nih untuk mengalami itu gitu ya. Banyak orang kan diam itu kan menyerah gitu ya dalam keadaan gitu.
dan itu menjadikan dia tidak bertumbuh, tidak bertumbuh gitu ya. Wow. Nah, dia ada pertanyaan ya. Mau tanya Bu, anak tadi udah ya. Oh iya tadi apa Bu kata-katanya diam bentuk cinta terus apa lagi tadi? Nah, tuh tadi diam Bentuk bagian dari cinta, bentuk cinta, penjagaan adalah bentuk setia. penjagaan adalah bentuk kesetiaan. Keren. Jadi gini Nah, ini Kang, pengaplikasiannya itu begini. Seperti tangan saya ini. Kata kita berdiri oke. begini, ini angin bisa ke sini, bisa ke sini. Tapi kalau di saat ini berada di bawah, berada di atas dan di bawah, dan ini adalah sebuah tempat kita akan dorong ke sini, tapi ini mendorong ke belakang, pasti ini akan kuat berada di tengah. Contohnya, di saat cinta kita luluh, maka kita akan mendoyong ke sini. Tapi ternyata pengabdian sebuah kesetiaan itu datang untuk menegakkan diam. Diam, saya akan menjagamu, diam. Dan penjagaan ini adalah praktek. Diam itu juga praktek. Praktek apa? Praktek tidak mendengarkan sesuatu yang miring-miring biar tidak goyah. Penjagaan adalah sebuah praktek juga bagaimana merawat, bagaimana mendampingi, bagaimana tetap iya, tetap oke, tetap sinkron. Nah itu. Jadi menyelaraskan apa yang terjadi pada kehidupan kita itu adalah bentuk bagaimana saya diam. Diam itu adalah menyelesaikan semua permasalahan dengan tenang. Bukan diam itu tidak bersuara, tapi tetap bergerak, tapi geraknya itu adalah sebuah ketenangan yang harusnya bisa menyejukkan siapapun, untuk anak saya, atau suami, atau siapapun yang ada di sebelah saya, teman-teman. Saya itu banyak ngomong, tapi saya itu penyuka diam. Saya itu banyak ngomong, kalau memang ditanya begini ngomong gitu, saya suka. Karena cita-cita saya jadi penyiar radio. Jadi itu Kang, jadi begini Kang, tidak begini. Jadi begini, saling menguatkan gitu. Nah, Bu, ini ada pertanyaan bagus nih dari Bu Diana Vita nih. Apa bisa dengan menuangkan dalam bentuk tulisan lah ya, apa yang kita rasa, ya tadi ya, menuangkan apa yang kita rasa ke tulisan, bisa sedikit membuat kita lebih tenang, Bu? Sangat sekali. Gini ya, tak kasih rahasia. Oh, saya punya rahasia. Saya punya rahasia, walaupun saya adalah pemula menulis, rahasianya apa? Bu, kalau udah kasih tahu bukan rahasia lagi, Bu. Kalau udah kasih tahu bukan rahasia lagi. Rahasia kan aku tahu karena pertanyaannya bagus. Mungkin kalau dekat 30.000 gitu kan. Gini. Siap. Rahasianya itu mungkin kalau belum menulis kita tidak akan pernah merasakan itu. Bagi saya tidak bilang untuk yang lain, mungkin beda. Tapi setelah menulis, narasi yang kita buat tidak bisa baku. Contoh, aku sayang kamu. Tapi setelah kita narasikan ini jadi panjang, jadi ide-ide baru dan semuanya. Seperti kita menanam, yang satu sudah panen, satu kita tanam, satu tumbuh. Gitu. Jadi itu adalah seperti perjalanan semesta. Menulis itu bagi saya seperti perjalanan semesta. Di saat kita menulis sudah selesai, itu namanya panen. Tapi ide muncul, itu menanam. Di saat ide muncul, kita tulis lagi, itu tumbuh. Setelah itu selesai, kita panen lagi. Jadi narasinya itu akan bertambah, dan bertambah. Gitu kan. Dan dari narasi ini, kita akan mendapatkan bahwasanya menulis itu adalah sebuah bentuk yang luar biasa. Dengan menulis, kita bisa menajamkan ingatan. Dengan menulis kita itu haus dengan ilmu. Dengan menulis kita itu seperti termotivasi untuk masuk dalam sebuah jubangan yang baik gitu kan, seperti arus gitu. Dengan menulis pastinya saya semakin gemuk, karena kalau duduk terus ngemil, ampun. Gitu sih. Keren. Keren. Saya aja udah nerbitin 43 buku, rahasia ini baru saya tahu loh, Bu ya. Keren. Saya bilang tadi Kang, mungkin ini tidak sama seperti orang lain, tapi karena saya itu penyuka syair, saya penyuka kiasan, saya penyuka majas, maka saya harus, itu seperti semesta yang dia hilir mudik gitu. Tulisan selesai, panen gitu kan.
oh, ide muncul lagi. Oh, kita harus menanam. Menanam apa? Mengingat sesuatu. Kalau sudah muncul ide, berarti itu tumbuh gitu. Kalau sudah menulis lagi, berarti itu bisa perawatan. Karena narasinya akan berubah, dirawat, dirawat, dirawat gitu. Gaya Kang, padahal aku kira arah paham, Yohan. Tapi yang saya anggap begitu untuk memotivasi saya sendiri sih. Enggak, Bu. Kalau Keren, Bu. dianggap, ya, kalau dianggap tidak cocok, nggak usah diikuti. Oke, Bu Fitri ya. Ini ada pertanyaan bagus lagi nih dari Bu Lili Nikmah dan juga sekalian minta tolong dipromosikan Gembira juga kali ya. Karena selaras nih ya. Soalnya saya pengen nanya apa sih yang dirasakan seorang Bu Fitria ketika gabung di Gembira dan bagaimana mengawali pertama kali Ibu nulis karena pertanyaannya mirip ke arah sana. Saya jadi pengen nulis juga nih, tapi tidak bisa untuk mengawalinya. Gimana tuh, Bu? Boleh dong cerita waktu awal-awal gabung terus nulis buku pertama gitu ya. Sekarang udah mau Ya, buku keempat guys, mau terbit bentar lagi. ya, keempat antologi 2, naskah 2 sudah tersimpan. Oke. Ini sudah membaca buku saya, Bu Lili ini, Kang. Justru dia Jadi, penasaran Bu untuk mengawali nulis ya, kan Bu Lili tuh pengen nulis juga gitu ya Bu Lili ya. ya. Sebenarnya Bu Lili sudah tahu semua yang diawali itu pakai Bismillah, Kang. Dia paham. Ya betul Nggak usah betul. ditanyakan, itu jawabannya. Itu kalau membaca menangis-menangis Bu Lili itu, Kang. Ya, jadi Gimana Bu? dia manggil saya yuk. Ini Kan ini beliau. Itu. Siap, salam kenal ya Bu Lili ya. Waalaikumsalam. Begini, saya kan fans berat Yupit ya. Saya itu sebenarnya kisah hidup saya itu sama sih Kak Yupit, cuman beda kemasan kayaknya gitu. Jadi luka-luka itu juga seperti kadang-kadang membuat saya tidak tenang juga gitu kan. Karena melihat Yupit menuangkan luka-luka itu dalam bentuk tulisan dan membuat itu semakin tenang, membuat saya juga pengen ikutan gitu loh. Gimana menjadi tertarik juga, cuman mulainya kayak gimana ya gitu kan. Ada ada ketakutan tersendiri gitu loh, Mas. Siap. Jadi saya harus apa sih, ngapain aja sih gitu loh. Ya. Sebelum Oke, sebelum ke Bu Fitria saya jawab dulu ya sedikit aja. Mulainya dari gabung di Gembira Bu. agak promosi sedikit ya Mas. Iya dong. Biasa, karena gini ya. Gitu ya. Iya dong. Kan saya foundernya, jadi saya promosi dong. Saya Oke. markomnya nanti saya malah komporin loh. Nah tuh. Gimana Bu Fitria? Mengawalnya gimana Bu? Waktu awal-awal ketika Bu Fitria nulis dan akhirnya awalnya gabung Gembira terus nulis gitu. Ya, sebenarnya Bu Lili sudah dapat tadi. Saya ngefans sama Bu Fitri loh. Saya pengen nulis kemauan untuk ingin itu sudah menjadi modal. Seperti kemarin saya ditelepon dokter Tari. Iya, saya dari kemarin kan pengen juga punya buku. Saya pernah gabung di UNESA juga di Surabaya sama kawan-kawan dosen gitu kan. Beliau sudah terbitkan. Saya diminta untuk nulis. Setelah itu beliau meninggal gitu. Aduh, saya terputus sama Bu Tea, dosen bahasa Inggris. Beliau itu hidup di 5 zaman, Kang. Jadi 5 periode. Umurnya sudah 100 lebih, tapi luar biasa sekali. Setelah terputus, baru ketemulah dengan dokter Tari itu nelpon, kakak harus nulis. Pokoknya harus nulis. Saya aja, bagi saya keren, tapi saya belum percaya kalau kakak yang nulis lebih keren, katanya kan gitu. Kepala saya sudah menumpuk gede. Itu modal saya. 1, keinginan. 2, ada yang menyemangati. Yang ketiga, benar kata Koko. Saya harus menulis apapun tiap hari 2 baris. Yang saya ingat karena saya menulis untuk masa kemarin saya, berarti saya harus mengingat. Sebelum saya menulis lingkungan, saya harus menguatkan, saya harus membuang semua tulisan saya, memunculkan semua tulisan saya dari pengalaman saya nulis sedikit dimarahi Koko. Ngetek kok belepotan koyo ulo katanya gitu. Nah terus dia pakno gitu kan.
Karena saya sendiri bener, saya itu kalau minta nulis, minta ini, saya minta tolong anak, minta tolong teman gitu kan, karena banyak kader. Bu Lili buatkan tabel ini, Bu ini buatkan gitu. Sedangkan di saat saya terjun bingung, saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi itu Bu Lili, pokoknya nanti Ibu Lili kalau memang pengen gabung dan ingin nulis buat buku, setidaknya satu lah dulu, jangan dua langsung gitu kan, nanti pusing. Saya kan memang Biasanya sih nulisnya di diary, Bu Fit. ya itu diare itu dikasih obat lah, obat diare gitu aja, apotik. Itu dari diare itu memori. Jadi sedih. Nah, itu Oke, modal. gitu. Bu Lili, itu modal. Kalau terbiasa nulis buku diary itu modal sebenarnya. Tinggal dikemas aja kan buku diary itu, terus dalam bentuk tulisan. Nah, nanti makanya ketika gabung dengan Bira tuh belajar nulis. Nanti punya circle gitu ya, punya komunitas, punya orang-orang yang sevisi untuk menulis gitu. Punya mentor juga, punya pembimbing gitu. Nah, ini kata Bu Dokter Bintari nih, Bu Lili ini. Saya juga bisa nulis yang benar setelah gabung di Gembira tuh. Jadi Gembira itu memang komunitas yang buat teman-teman semua gitu. Walaupun saya foundernya, sebenarnya teman-teman yang juga bagian dari Gembira juga gitu. Saya tuh merasa bahwa itulah kita bareng-bareng aja lah gitu ya. Untuk teman-teman bisa bertumbuh, teman-teman juga bisa berkarya gitu. Yuk, Kaji Fitrian yang moderator, saya hormati mohon izin live. Oke, siap, nggak apa-apa. Kak Olive ya, Bu Olive Iswanti, terima kasih sudah Kamu hadir boleh di. nambahin nggak? Boleh kok, Tadi kan silakan kok. dari foundernya, sekarang dari markomnya. Gimana kok? Langsung. Jadi gini Bu Lili, sebenarnya wah namanya sama kayak ibu aku kan. Berasa manggil ibu sendiri. Oh gitu. Nggak apa-apa, Jadi gini kemudian Bu, ya. tenang aja. Dulu Bu Fitria juga gitu, kawannya nggak tahu apa-apa. Terus saya tunjuki, saya ajar terusan sama kayak Dokter Bintari itu dulu juga apa ya? Saya kan juga selaku mentornya juga. Dulu apa ya? Mereka itu hampir mirip. Kalau Bu Dokter Bintari ini, beliaunya itu sebenarnya udah punya bekalnya, tapi banyak alasan. Nah, sedangkan kalau Bu Fitri ya banyak alasannya itu nggak mau mulai, tapi sudah numpuk. Nah, sekarang tergantung pada jenengan. Jenengan alasannya apa lagi? Mau alasan apa lagi? Nanti kira-kira, oh alasan ini saya tidak suka dikomentari. Jadi kalau memang dari Dokter Bintari itu awalnya saya ngomong gini, Dok, ini kan sampean ini kan udah nulis di Facebook ya, udah banyak. Ngapain kok banyak ngomel, banyak kalau bahasa Jawanya itu kayak kebanyakan mulut lah gitu loh, kebanyakan alasan. Nah itu kenapa kok nggak ditulisin jadiin buku? Akhirnya terinspirasi nulis lah. Takut sana sini, sama aja. Akhirnya Bu Fitria, Bu, ayo nulis. Nulis apa? Ya nulis apa yang dipikirkan. Sulit memang. Akhirnya sekarang bisa kecanduan. Ya kan Bu Fitria? Ngaku nggak? Sekarang kecanduan. Awas ya. Nanti Bu Lili nanti kecanduan juga. Karena saya lihat itu dengan menulis itu membuat satu batin tenang, bisa berdamai dengan masa lalu juga. Karena mungkin selama ya 25 tahun ini masih ada luka-luka yang membuat saya tidak bisa berdamai dengan masa lalu, begitu loh Mas. Kadang-kadang bisa terbangun tengah malam gitu kan, mengingat saya belum jadi ibu yang baik nih buat anak-anak, karena saya kan jadi imam itu 25 tahun Mas, gitu. Itu sih yang membuat kadang-kadang saya baca bukunya Bu Fitri itu sampai menangis gitu kan, dalam artian ternyata dia tuh jadi motivator saya gitu lah. Jadi iya, Bu Fitri dengan cobaannya yang begitu besar dan apa ya, lukanya dia bisa selalu senyum. Kadang kalau kita ketemu tuh bercanda terus gitu loh. Kok bisa seperti itu gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Jadi mau nangis nih.
Main saja, nggak usah ditutupi. Sudah biasa di sini. Jadi depan panggung untuk sandiwara. Ini ruang aman kok Bu, Jadi, tenang nih ruang aman untuk kita berbagi gitu. Nah, Bu Lili, makanya pertanyaan Bu Lili ini kan menarik ya. Kok memang bisa menulis terus membuat kita tenang? Tadi ada beberapa pertanyaan juga yang ke arah sana ya. Nah, iya, kayaknya coba, saya melihat begitu, jadi pengen nyoba gitu loh. hmm, Pingin tenang juga gitu kan. Pingin bisa memaafkan masa lalu, memaafkan diri sendiri gitu kan. Mungkin dari melalui dituangkan lewat tulisan, lewat apa yang menjadi luka, apa yang menjadi beban tuh bisa apa ya, bisa terangkat gitu kan. Saya lihat Yupit itu tenang gitu loh, makanya saya pingin kayak dia gitu. Gimana sih bisa mengatasi masa lalu juga gitu kan. Saya lihat dari saya baca bukunya di jilid keberapa itu ya? Di bab keberapa saya lupa. Dia bisa berdamai dengan masa lalu, bisa mulai memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin dia gitu kan. Saya pingin kayak gitu bener. Selama ini tersiksa banget soalnya tidak bisa seperti itu gitu. Makanya dengan Bu Fit gabung yuk bedah buku gitu kan. Besok oke, malam ya, iya pagi kan saya kerja. Oke, saya ikut gitu Mas. Makanya Masya ketika Allah. bergabung di sini, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bisa Siap. membuka lah. Oke. Siap Bu Lili, luar biasa. Insya Allah bisa kok, proses memaafkan salah satu caranya adalah dengan menulis. Ada teknik namanya journaling. Sebenarnya yang kita lakukan itu kalau menulis untuk membuat kita tenang, di psikologi itu ada teknik journaling. Nah, menariknya journaling itu kan buat diri sendiri. Sebenarnya ada sih teknik journaling untuk kita bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Tapi saya ubah gimana caranya jadi sebuah karya gitu. Yang Bu Fitri lakukan itu teknik menulis dengan gaya memoir. Kalau kalau journaling itu biasanya pakai gaya-gaya nulis Anandika gitu ya. Dia curhat gitu. Nah, bisa kok Bu, bisa banget dan memang banyak dianjurkan gitu. Orang-orang yang tidak bisa memaafkan atau punya trauma masa lalu dan sebagainya itu dengan menulis. Risetnya juga banyak, terus banyak juga yang sudah berhasil gitu ya. Insya Allah bisa kok Bu, bisa banget nulis itu bisa buat kita tenang, sangat bisa. Oke, terima kasih. Siap. Nanti Menyenangkan. ditunggu kabarnya untuk gabung bersama kami ya Bu di Gembira ya. Nanti Bu Fitri aja yang kontak Bu Lili ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Oke, siap. Terima kasih Bu Lili. Teman-teman semua ada yang pengen ditanyakan lagi? Oh iya, di tengah-tengah boleh dong saya minta kita berfoto bareng ya teman-teman semua ya. Ini kita belum usai, paling sekitar beberapa belas menit lagi ya. Ada beberapa pertanyaan inti yang saya pengen tanyakan gitu ya. Tapi sebelum itu, sebelum pada selesai bubar gitu ya, kita foto bareng dulu yuk. Kalau Koko bisa bisa bantu saya kok, atau misalnya di sini ada Teh Gita bisa bantu, atau Pak Syaiful bisa bantu untuk foto bareng Pak. Pas Saiful aja, soalnya aku lupa caranya. Pak Syaiful aman Pak Syaiful, cuman cekrek aja Pak Syaiful. Oh belum bisa, oke sebentar ya. Bisa saya pakai HP. Siap siap. Sebentar, oke. Ini harus sebentar ya. Oke, saya coba saya ya. Oke, yuk teman-teman semua boleh di on cam ya, biar semuanya terlihat dan ini jadi bagian sejarah ya. Teman-teman hadir di acara Gembira. Saya hitung 1 sampai 3, teman-teman langsung berekspresi ya. Ada 3 gerakan. Yang pertama gaya santai dulu ya, gaya biasa ya. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Siap-siap, sebentar. 1, 2, 3. Aduh, ini kayaknya sinyal saya ini sebentar ya. Nah, oke. Telat ya itunya ya. Oke, sekarang salam literasi ya. 2 gaya aja teman-teman saya. LL, salam literasi ya. Oke, siap. 1, 2, 3.
Oke. Sip, terima kasih teman-teman semua, luar biasa ya. Oke, Bu Fit, saya pengen nanya tentang harapan nih Bu Fitri. Ketika Bu Fitri sudah menuliskan kisah yang pernah menjadi luka itu, harapan secara pribadinya apa? Dan harapan buat para pembaca apa, Bu Fit? Dalam Harapan secara pribadi, bukunya terjual banyak. Amin. Gasken. Itu Siap. guyonan Kang, ya itu kan harus sih, wajib, itu harapan kan, kita harus Iya. Setuju, Dan setuju, harapan setuju, setuju. Dan harapannya lagi adalah saya akan menjadikan ini untuk saya pribadi, ini sebuah motivasi kenapa saya menulis Bertumbuh Bersama Luka ini sebagai buku perdana. Itu pastinya seperti yang saya katakan tadi, harapan saya adalah bagaimana di saat saya menulis buku selanjutnya sudah tidak ada beban sama sekali. Sudah tidak ada yang mengikuti saya, walaupun saya sudah berdamai, tapi sepertinya saya harus menyelesaikan secara diri saya secara bersih untuk menuangkan dalam buku. Setelah itu saya akan melakukan untuk nulis selanjutnya di buku-buku selanjutnya. Untuk harapan kepada pembaca bahwasanya karena ini adalah pengalaman, yakinlah bahwasanya ini sesuatu bentuk, kalau memang ini bermanfaat itu pasti bermanfaat, walaupun yang membaca belum pernah mengalami atau sebuah ujian, tapi luka ujian ini adalah sama dengan kehidupan. Orang itu dalam hidup tidak ada yang tidak dicoba, ya itu kan betul ya kan semua ya. Jadi luka, ujian itu adalah kebersamaan di dalam kehidupan. Jadi jangan pernah takut di saat kita diterpa ujian, karena ya kalau hidup diuji gitu loh. Jadi ujian, luka, ya kehidupan. Jangan pernah berharap kehidupan itu mulus-mulus saja. Pasti di tengah jalan, entah itu perbandingannya cuman separuh, seperempat ujian, pastikan kalau ujian dan luka adalah sama dengan kehidupan. Gitu kan. Pesan saya seperti itu, jangan pernah menolak, menghindari, tapi tetap merasakan sampai rasa itu tidak akan pernah bisa kita rasa. Itu adalah luka yang sebenarnya akan hilang. Kalau kita menakuti luka itu terus mengikuti kita, itu adalah sebuah bentuk yang akan saya tulis nanti buku ke-7. Ketakutan adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa secara religi untuk melangitkan doa. Doa adalah bentuk juga dari persamaan kehidupan itu tadi. Yakinlah teman-teman semua, saya sudah bahagia, buku saya sudah terbit banyak gitu kan. Itu bahagia sekali. Dan selanjutnya harus terjual banyak juga. Teman-teman kalau mau beli ya, beli ya teman-teman ya. Terima kasih sudah ngikuti malam ini. Itu sekarang itu harapannya. Motivasinya itu. Oke. Nah, luar biasa ya teman-teman semua ya. Dan memang nggak lengkap sih kalau teman-teman nggak baca bukunya langsung. Karena sensasi membaca buku itu berbeda ketika teman-teman menyimak webinar ini. Akan sangat jauh berbeda. Teman-teman tadi ngerasa mungkin ada insight, ada inspirasi, ada sensasi emosi yang teman-teman dapatkan gitu ya dari cerita-cerita dari Bu Fitri. Tapi percaya deh, ketika teman-teman baca bukunya, itu jauh lebih aduh saya nggak bisa lebih nikmat. Oh, lebih nikmat kata Bu Lili ya. Gimana dong Bu Lili? Mungkin testimoni sebagai pembaca menurut versi Bu Lili, bukunya Bu Fitri seperti apa? Cara Bu Fitri menulis di buku ini cukup lugas, gampang dimengerti, dengan bahasa sehari-hari saya rasakan. Jadi saya membaca buku ini itu seperti emosi saya terbawa di dalamnya, seperti benar-benar saya dibawa di mana Bu Fitri ada di kejadian itu. Karena saya sendiri kan seorang ibu juga gitu kan. Terus anak saya nomor 2 itu juga pernah sakit-sakitan juga, masuk keluar rumah sakit gitu kan, sampai kena pernah divonis gagal jantung juga gitu kan.
Jadi rasanya pernah mengena gitu kan. Pokoknya Oh, nangis aja deh bacanya, intinya gitu. Pokoknya nangis aja tiap bab gitu. Oh ya, saya pernah berada di posisi ini gitu kan. Nangis Masya lagi, Allah. baca lagi. Eh, Bu Fitri bisa bangkit kayak gini, kenapa saya enggak? Kenapa saya selalu masih diliputi diliputi apa namanya? Ketakutan. Diliputi ketakutan, diliputi dendam. Saya bilang, Nek, saya rasa seperti itu. Selalu apa ya? Sama orang-orang yang menyakiti saya gitu kan. Gitu sih, Oke. Kang. Terima Terima kasih banget kasih. buat Bu Fitri. Siap, Bu Lili. Terima kasih Terima banget kasih. pokoknya buat Bu Fitri. Masya Allah. Yuk, Terima hebat kasih, ya, Bu Lili. Keren, 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 keren. motivator buat saya. Hmm. Masya Sampai nangis Allah. berkali-kali baca bukunya Bu Fitri berkali-kali loh, Kang. Hmm. Bisa 2-3 kali bacanya. Kenapa? Karena memang merasa apa ya, Bu Fitri bisa, kenapa sih aku enggak gitu kan. Saya bangkit, saya gini, gini, gini harus. Soalnya ya itu tadi, dia bisa berdamai dengan masa lalu, kenapa saya enggak gitu kan. Luka-luka yang ditimbulkan kehidupan juga gitu kan. 25 tahun single mom dengan berbagai masalahnya, dengan ketika saya di PHK, ketika harus kerja di pinggir jalan, ketika apa, dan saya yakin satu, Allah itu tidak akan menaruh beban di pundak yang salah. Itu sih yang buat saya bisa bertahan sampai saat ini. Gitu. Jadi pengen nangis lagi ya, aduh. Roda yang Makanya jangan baca. roda kopi itu tahu Oke. sampai Oke, luar biasa. Oke. Teman-teman, ada yang pengen ditanyakan sebelum saya menutup dan ada pesan-pesan dari Bu Fitri? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi atau pengen didiskusikan? Sayang nih ya, kapan lagi bisa ngobrol dengan Bu Fitri hari ini ya? Bu Tuti, ada yang pengen disampaikan, Bu Tuti? Saya Kang, boleh Bu Munjiati, silakan. Mau on cam, silakan. On cam lagi. Mau apa suaranya, silakan. Langsung aja, walaupun off cam nggak apa-apa deh. Silakan Bu Munjiati. Nggak bisa ngomong. Masya Allah, salut banget sama Bu Fitri. Kenapa, Bu? Saya buat sedih ya. Lain kali boleh chat pribadi ya Bu ya. Yes, langsung. Beli dulu bukunya, baru chat pribadi. Aku pengen nangis Bang. Tadi udah nangis sih sebenarnya. Tadi aku habis nangis sih. Kayak ini. Beberapa saat yang lalu itu aku merasa kayak aku tenggelam. Tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma aku dalam hati kayak gini, ya Allah, kalau aku nggak mau keluar sendiri, orang lain nggak bisa nolongin aku, kayak gitu. Begitu dengar kisahnya Allah ya Karim, ya Allah, dengar kisahnya Ibu Fitri, kayak oh, apa yang aku rasakan ini nggak ada apa-apanya gitu. Dan ternyata memang benar, ketika kita dibeli itu pasti sesuai dengan kapasitas kita, kayak gitu ya. Ya Allah, gimana ya ngomonginnya. Salut deh Bu Fitri, gitu aja. Terima kasih membantu saya untuk kembali ingat lah. Iya, nggak apa-apa Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, dengar-dengar Bu Wijayati memang sekarang sedang ada ini ya, anaknya lagi sakit atau gimana ya Bu ya? Iya, Hmm. yang sebenarnya juga, kalau dari kisahnya Bu Fitri nggak ada apa-apanya juga sih. Cuma dengan kondisi saya yang saat ini, ya itu tadi,
Tadi saya sempat ngeluh, ya Allah aku capek banget gitu, bener-bener. Tapi tetap sudah, aku merasa udah gelap semua Kang, gelap kayak aku tertutup di ruangan, terus aku tenggelam di Pak lumpur hisap itu. Tapi dalam hati tetap ada, ya Allah aku harus keluar, nggak tahu caranya nanti kayak apa, aku pokoknya harus keluar. Makanya aku maaf nggak berani on cam, soalnya ini mukaku hancur-hancuran, ini bengep semua habis nangis. Masya Bu Allah. Fitri nggak, benar-benar ya Allah, terima kasih sekali saya diketemukan dengan orang-orang hebat di sini. Masya Allah. Ya, Gara-gara Kang Mufti itu apa? Diajak bedah buku. Gimana Bu? Silakan Bu Fitri, mungkin ada yang pengen disampaikan dari curhatnya Bu Mujiati, mungkin bisa lebih menguatkan lagi Bu. Iya, betul. Jadi Bu Mujiati, lihatlah saya itu anak umur 18 sudah hancur seperti itu kan. Harusnya anak wanita, gadis 18 tahun itu masih senang-senangnya makan mie gacoan, nongkrong sana nongkrong sini, tapi saya harus punya anak, saya harus mengabdikan kepada berkumpul dengan orang yang tidak pernah kumpul dengan saya gitu kan, sudah punya anak dan sebagainya. Dan ternyata saya bisa, kalau ingin mengerti cerita saya, Bu Lili, Bu Tuti yang berada di sini semua adalah kader saya. Dia akan paham diri saya. Dia tidak pernah melihat sedikit pun yang ada di diri saya itu terucap. Karena tidak semua doa itu berisik, karena tidak semua luka itu harus mengeluh, dan pastinya tidak semua apa yang dirasakan sakit itu harus ditangisi. Jadi Bu Lili pun kaget setelah saya membuat buku. Oh, saya pernah punya cerita seperti ini, itu kaget. Dan itu bukan Bu Lili saja gitu, Bu Mujiati. Banyak yang sudah membaca itu. Duh, Bu Fitri itu yang saya lihat, makanya Mbak Olive tadi bilang, Bu Fitri itu kalau dia ceria dan bahagia, menurut saya kelemahan. Karena dia itu pintar sekali menutupi luka, walaupun lukanya sudah selesai. Dia tidak pernah menceritakan apapun terkait luka. Kalau menurut Bu Mujiati, luka saya itu lebih tinggi, yang saya hadapi adalah lebih berat dari Ibu, dan saya yakin Ibu juga bisa. Inti dari permasalahan kehidupan ya Bu Muji, bahwasanya satu, kita masih diberi nafas hari ini, kita masih diberi kehidupan hari ini, ayo kita rawat. Karena luka itu yang sudah, biarkan sudah. Kalau saya selama ini adalah hati yang retak itu masih bisa bertahan, walaupun itu sudah sudah membekas gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mampu. Kita diketemukan berarti kita satu circle. Kita diketemukan pasti ada manfaat di dalamnya gitu ya Kang ya. Bu Mujiati tetap bertahan. Kalau mau chat silahkan chat. Kalau ingin meneruskan nangis, siaplah untuk membeli buku saya gitu ya. Siap untuk melanjutkan menangis gitu kan, nggak apa-apa. Kalau ingin sharing, monggo. Saya juga banyak teman-teman yang sharing terkait psikis, walaupun saya bukan mahasiswa psikologi. Jadi banyak teman-teman yang curhat terkait bagaimana ekonomi, bagaimana menyelesaikan secara hati dan pikiran dan spiritual, monggo. Walaupun saya sendiri bukan siapa-siapa, tapi saya mungkin bisa menjadi teman yang baik untuk ngobrol, kayak Bu Lili, kayak teman-teman yang lain. Saya punya kemampuan sedikit, walaupun nggak banyak, siapa tahu bermanfaat. Tetap semangat Bu Muji, dan pastikan luka itu akan menjadi luka, dan perbaiki luka itu adalah sebuah kekuatan untuk kita hidup di sekarang dan besok. Gitu Bu Muji ya. Kita rawat, kita dikasih kehidupan ini bersyukur. Luka dibuang, gitu. Jadi perkuat doa dan sebagainya. Pokoknya menumbuhkan cinta. I love you Koko, I love you Lili, gitu kan. Koko semuanya, saya menebar cinta di mana-mana walaupun sampah juga gitu. Masya Allah. Saya pemulung Bu Mujiati gitu kan. Sudah banyak orang mencibir saya gitu kan. Tapi
Dihina tak tumbang, dipuji tak melayang. Wow, gimana Bu Mujiati? Masya Allah. Ya. Nah, Bu Mujiati kan sudah bagian dari Gembira, member lama gitu ya. Jadi memang kalau udah bagian dari circle, udah kontak-kontakan aja, chat-chat aja secara pribadi dan nggak usah izin ke saya, ke Koko, ke tim-tim yang lain, nggak usah, langsung chat aja. Ada masalah, ada problem dan sebagainya gitu ya. Insya Allah kok kita sama-sama belajar di sini. Apalagi Bu Fitri juga tadi sudah mempersilahkan bagi pengen chat silahkan chat aja ya teman-teman semua ya Bu Mujiati. Insya Allah apa yang tadi Bu Mujiati sampaikan betul. Tuhan selalu memberikan masalah ujian sesuai dengan kapasitasnya. Allah nggak bakal salah pintu kok untuk ngasih ujian. Pasti pintunya tepat yang cuman kita doang yang sanggup untuk menuntaskannya gitu. Allah nggak bakalan zolim sama hamba-hambanya. Siap Bu Mujiati, keren. Terima kasih, luar biasa Bu Fitri. Keren banget, pakai bangetnya banget lah ya. Tadi ada satu pertanyaan, ternyata pertanyaan ini udah ditanya sama Bu Riris, jadi nggak saya tanyain ya. Jadi Bu Riris udah tahu nih cara berpikir. Dan menarik tuh Bu Riris sampaikan, ini kayaknya bagus nih buat edukasi pendewasan usia nikah juga nih, itu keren tuh. Buku ini bisa target marketnya ke sana tuh ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin terakhir penutup tadi udah ya harapan ya. Saran deh Bu, buat teman-teman yang pengen menulis. Oke, siap. Sarannya pastinya jangan menunda-nunda karena kita belum tahu besok kita sudah hilang atau belum. Itulah motivasi untuk saya sendiri juga. Jadi kenapa saya menulis? Menurut saya yang saya tulis adalah pengalaman yang harus dibagikan di saat saya nanti sudah menghilang, sayang gitu loh. Jadi yakinilah bahasanya yang kita tulis bermanfaat dan sebuah kebermanfaat adalah amal jariah, bukan amal fitriyah. Gitu ya teman-teman ya. Kalau jari bukan sama Fitri ya. Keren. Ya betul. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menjadi bagian dari kami mengikuti sebuah event webinar menarik ya, bedah buku atau sharing buku Bertumbuh Bersama Luka. Dan malam ini kita sama-sama belajar ya tentang sebuah hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Bu Fitri ya. Banyak pasti ya. Saya menangkap bahwa ya luka itu nggak selalu disembunyikan kok. Kadang dia hadir untuk menguatkan orang lain melalui cerita-cerita kita. Kenapa sih Bu Fitri ya dapat ujian itu? Mungkin Allah, bukan mungkin ya, pasti Allah Maha tahu bahwa cerita itu nanti akan menjadi inspirasi buat orang lain. Kenapa sih teman-teman semua dikasih masalah yang sekarang atau yang kemarin-kemarin? Bisa jadi itu jadi cerita untuk menguatkan orang lain. Terima kasih karena sudah berani hadir melalui webinar ini. Terima kasih kepada Bu Fitri, luar biasa. Terima kasih juga pada Koko, keren. Beliau mentornya juga Bu Fitri dan akhirnya Bu Fitri bisa terbit buku. Sekarang udah berapa buku ya? Udah mau ke-7 katanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya. Bu Mujiati, Bu Lili, Bu Tuti, ternyata kadernya juga ya. Ada Teh Messi, ada Bu Eti. Bu Eti juga kader juga ya, Bu? Wah, luar biasa ini ya. Bu Anggita, Bu Diana Vita, Bu Riris, terima kasih buat teman-teman semua yang nggak bisa sebutin satu persatu. Oke, saya sebagai pemantik dari diskusi bedah buku ini, sudah saya cukupkan. Sukses buat teman-teman semua. Saya kembalikan ke MC Koko. Silakan Koko. Alhamdulillah.